Ia menatap pria tinggi yang berada di hadapannya tak berkedip. Ia masih berdiri di sana seperti patung hingga sang pria pun akhirnya menoleh ke arahnya dan tak kalah terkejutnya. Mata Taehyung sedikit menyipit begitu melihat seorang gadis cantik dengan penampilan yang sangat berbeda dari orang-orang di sekitar sedang berdiri menatapnya di depan kedainya. Ucap Taehyung tepat. Awalnya Yeon memang tidak ingin datang ke sini, tapi jika di sini ada pria ini, dia rela datang setiap hari. Tanya Yeon, rasa terkejutnya berubah menjadi rasa senang ketika bertemu pria ini, entah apa penyebabnya. Taehyung sih, apakah kucing itu milikmu? Tunjuk Yeon pada kucing kecil yang masih setia di kaki Taehyung. Pria itu melihat ke bawah. Yen tersenyum lalu dengan perlahan menggendong kucing itu dalam dekapannya. Hai Koko, ucapnya lembut sembari mengelus-ngelus kepala kucing itu di dadanya. Koko terlihat sangat nyaman berada di dada empuk Yen. Kucing itu menyandarkan kepalanya di antara dua bola empuk milik gadis cantik itu. Wah, aku pikir dia akan memberontak, ternyata dia terlihat sangat nyaman bersamaku. Taehyung hanya tersenyum tipis, lagi-lagi dada Yen berdebar setiap kali melihat senyuman pria itu. Tiba-tiba suara wanita terdengar membuat Yen dan Taehyung menoleh bersamaan. Wanita parubaya itu terlihat kaget saat melihat gadis cantik yang berdiri di depan gerainya. Guman wanita yang ternyata ibu Taehyung terlihat kejut sekaligus bingung. Ia menatap Yen lekat dan mendekat. Tanya ibu Taehyung dengan tampang bingungnya. Taehyung hanya menghela nafas mendengar pertanyaan konyol ibunya. Ais, tidak perlu berlebihan seperti itu, Oma, dejak Taehyung jadi malu sendiri karena ucapan ibunya. Ibu Taehyung mengelus lengan putranya membuat Taehyung semakin merasa malu di depan Yen. Yen tersenyum tipis menanggapinya. Ia merasakan ibu Taehyung sosok wanita yang baik dan lemah lembut. Terlihat dari raut wajahnya, senyumannya sangat tulus. Ia sangat bahagia mengetahui putranya akhirnya memiliki seorang teman. Yen pun teringat jika dia sudah cukup lama meninggalkan mobil Hana Juma, pasti sudah kembali dan kebingungan mencarinya. Terpaksa dia harus kembali. Padahal dia masih ingin berada di sini bersama pria tinggi di sampingnya. Ibu Taehyung bergegas mengambil beberapa sayuran miliknya dan memasukkannya ke sebuah kantong plastik. Taehyung menatap sayuran itu. Dia berpikir tidak ada gunanya ibunya memberikan Yen sayuran milik mereka. Ia yakin orang-orang di rumah Yen lebih suka makan makanan dari supermarket atau mungkin mereka lebih memilih makan di restoran. Bukankah sifat orang kaya kebanyakan seperti itu? Yen tersenyum dan langsung mengambilnya. Ibu Taehyung tersenyum hangat membuat hati Yen merasa nyaman ketika melihat senyuman wanita itu. Taehyung pasti mewarisi senyuman ibunya.
Yan mengangguk pelan menatap Taeyong beberapa detik hingga gadis itu perlahan berbalik pergi. Ibu Taeyong menyenggol lengan putranya, membuat Taeyong kaget dan sontak melihat ke arah wanita parubaya itu. Taeyong menghela nafas panjang. Ini tempat ramai, tidak akan ada yang menculiknya. Kita tidak pernah tahu isi pikiran manusia dan kejadian yang akan datang cepat susul dia antar dia sampai depan pasar ini saja. Ucap Taeyong singkat bersungut-sungut melangkah menyusul Yen. Yen melangkah dengan santai, dia masih ingat betul jalan keluar dari pasar ini. Tapi kenapa jalannya seperti ini? Apakah karena kemarin hujan deras, makanya ada banyak genangan air di depannya? Yen tidak terbiasa menghadapi jalanan seperti ini. Jadi dia terobos saja genangan air di depannya, membiarkan kaki jenjang dan mulusnya terkena air kotor itu. Tapi rasanya seru juga. Langkahnya terhenti ketika melihat genangan air yang cukup besar di depannya. Dia bingung harus lewat jalan mana. Jadi apa boleh buat, terobos sajalah, toh dia bisa membersihkannya di rumah nanti. Baru saja hendak melangkah, tiba-tiba seseorang memegang pergelangan tangannya, membuat dia refleks menoleh ke belakang. Gadis itu kaget saat melihat siapa yang kini tengah memegang tangannya. Pria itu menatap kaki Yen yang sudah bisa kalian tebak kotornya bukan main. Taeyong menghela nafas panjang. Taeyong menarik tangan gadis cantik itu, mengikuti langkahnya agar kaki gadis itu tidak terkena genangan air lagi. Yen sedikit menunduk menatap tangan Taeyong yang menggenggam erat tangannya. Kenapa detak jantungnya tiba-tiba semakin cepat, dadanya berdegup lebih kencang. Wajah Yen terangkat menatap punggung pria tinggi di depannya yang masih memegang tangannya. Akhirnya mereka pun tiba di depan pasar. Yen pun bisa melihat Hanajuma dan Pak Sopir mondar-mandir di area itu. Mereka melihat khawatir dan kebingungan. Panggil Yen membuat mereka berdua menoleh ke arahnya dan bisa menghela nafas lega. Pria itu langsung melepas genggaman tangannya dan membungkuk sopan pada Hanajuma. Yen mengangguk lalu tersenyum manis ke arah Taeyong. "Ku pamit pulang Taeyong sih," ucapnya melambaikan tangannya dan masuk ke mobil. Taeyong hanya mengangguk pelan membalas lambaian tangan gadis itu. Mobil pun perlahan mulai melaju, namun tatapan Yen terus tersenyum ke arahnya bahkan ketika gadis itu sudah duduk manis di mobilnya yang nyaman. Hanajuma memperhatikan tingkah Yen. Putri majikannya itu terus menatap wajah spionnya tanpa berkedip. Sepertinya telah terjadi sesuatu dengan gadis cantik ini. Hanajuma juga penasaran siapa pria tampan yang datang bersama Nona Yen tadi. Setelah sudah jauh dari area pasar dan Yen sudah tidak melihat Taeyong lagi, gadis itu pun langsung menoleh ke arah Hanajuma yang duduk di sampingnya. Hanajuma menghela nafas. Bukankah tadi Nona bilang tidak suka datang ke tempat seperti ini dan lebih baik pergi ke supermarket saja? Hanajuma tersenyum penuh arti. Ia semakin yakin perubahan sikap Yen ada hubungannya dengan pria yang bersamanya tadi.
Ia lalu menggalang cepat. Tidak, tidak, aku akan langsung bangun Najuma, aku janji, ucapnya langsung menatap plastik berisi sayuran di tangannya. Nyonya Choi baru bangun tidur dan melihat kaki putih putrinya San kotor hingga ikut mengotori lantai mahal rumah megah itu. Ia tidak menghiraukan teriakan ibunya dan terus melangkah ke dapur, mampir di kulkas dan menaruh sayuran dari Ibu Taeyong di sana. Yen sekali lagi tidak menghiraukan teriakan ibunya yang menggema. Gadis cantik itu terus melanjutkan langkahnya dengan kaki kotornya menaiki anak tangga berkilauan rumah itu. Pandangan Nyonya Choi kini beralih pada Han Najuma. Kenapa lama sekali? Kau hanya kusuruh membeli sayuran saja di pasar itu. Oh, teman, bagaimana bisa putriku mendapatkan teman yang orang tuanya berjualan di pasar kumuh itu? Dia sekolah di tempatnya elit, jadi tidak mungkin ada anak orang miskin bisa sekolah di sana. Tepat setelah bel istirahat berbunyi, Ian langsung memakai parfum yang banyak sebelum dia meluncur menghampiri meja Taeyong. Panggilnya ceria, langsung duduk di samping pria itu. Ia yakin Taeyong pasti suka dengan gadis yang wangi kan? Wangi parfum Ian langsung menusuk hidung Taeyong. Begitu gadis itu tepat duduk di sampingnya, apakah gadis ini memakai satu botol parfum sekaligus? Astaga, aromanya menyengat sekali. Taeyong berusaha menyesuaikan indera penciumannya jika berada di dekat Yen. Taeyong mengangguk paham. Baiklah, kau harus memperhatikanku dengan baik, oke? Yen mengangguk mantap. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba saja Yen merasakan cacing di perutnya berdemo. Biasanya di jam seperti ini dia akan ke kantin, karena sekarang tiba-tiba dia belajar dengan Taeyong, jadinya perutnya yang terbiasa diisi makanan mengamuk ingin diisi. Taeyong langsung menoleh gadis itu yang sudah memasang senyuman terbaiknya. Dia pun menghela nafas. Taeyong pun mengeluarkan sesuatu dari bawah mejanya. Sebuah kotak makanan berwarna biru tua. Yen bisa mencium aromanya yang sangat lezat begitu kotak tersebut berada di depannya. Taeyong hanya geleng-geleng kepala lalu membuka tutup kotak bekal makanannya. Secara Yen mendekatkan jaraknya dengan Taeyong agar bisa melihat kimbap serta capcay itu lebih jelas. Gadis itu mengangguk yakin dan langsung mencoba capcay itu. Ekspresi yang langsung berubah seketika. Ia menatap makanan di depannya dengan takjub. Wow, enak sekali, seru Yen. Enak, ucapnya tanpa sadar menyendong capcay itu lagi dengan suapan besar. Ucap Taeyong langsung menarik kotak bekalnya menjauh dari Yen. Raut wajah Yen berubah sedih, dia memasang wajah memelasnya.
Baiklah, tapi kali ini saja mengerti. Besok kau suruh ibumu masak bekal untukmu. Masakan ibu rasanya yang terbaik dari semua jenis makanan. Anio, ibuku tidak pernah masak karena di rumah ada pembantu. Jadi aku tidak pernah merasakan masakan buatannya. Jawab Yen langsung menarik kotak bekal Taeyong. Senyumannya kembali mereka. Kaya melangkah menuju ke kelas Yen. Tumben hari ini dia tidak melihat gadis itu di kantin. Jadi dia penasaran apa yang dilakukan gadis itu di kelasnya. Baru saja kakinya menginjakkan kaki di kelas itu, dia sudah disuguhkan dengan pemandangan yang menyulut emosinya. Dia melihat Yen sedang makan bersama dengan pria yang akhir-akhir ini dibencinya. Yen mendengar suara langkah kaki masuk. Dia dan Taeyong pun menoleh bersamaan ke arah pintu kelas. Ternyata di sana sudah berdiri si pria brengsek lengkap dengan wajah angkuhnya. Kaya mendekat dan melihat kotak berwarna biru di depan Yen yang isinya sudah hampir habis. Apakah gadis ini makan bersama pria miskin ini? Satu sendok berdua. Kaya hanya melihat satu sendok di depannya. Rahang Kaya mengarah selalu menendang bangku di depannya, tepatnya bangku Taeyong, hingga membuat pemiliknya tersentak kaget. Tunangan, Yen tertawa mengejek. Bukankah aku sudah menolak pertunangan itu? Kenapa kau ngotor sekali, Kim Kai? Berhentilah menggangguku. Sampai kapanpun aku tidak akan mau menjadi milikmu. Taeyong jadi pusing sendiri mendengar pertengkaran kedua orang di depannya. Ternyata Kai dan Yen akan bertunangan. Tapi kenapa Yen menolak Kai? Apa ini ada hubungannya dengan kejadian yang dia lihat di gudang beberapa hari yang lalu? Kai beranjak pergi dari kelas Yen setelah diusir dengan tidak terhormat oleh gadis itu. Ia seakan tidak ada harga dirinya di depan Yen. Tapi kenapa dia terus ingin memiliki gadis itu, dan sialnya kenapa Yen sangat sulit didapatkan. Tiba-tiba suara lembut seseorang memanggil namanya. Gadis cantik itu berdiri di depannya. Sedang apa kau dari kelasku? Tanyanya dengan sebuah buku tebal di tangannya. Kayak menatap gadis itu beberapa saat lalu tersenyum tipis. Mencarimu, ucapnya langsung menarik tangan gilirannya menuju ke sudut depan. Yen mengatur nafasnya yang memburu karena emosi melihat tampang menyebalkan Kai. Dia kembali duduk di kursinya dengan wajah ditekuk. Taeyong memperhatikan gadis itu. Jika dilihat, wajahnya sangat lucu ketika sedang marah. Tanpa sadar, senyuman terukir di bibir Taeyong. Yen sadar Taeyong sedang memperhatikannya. Dia pun langsung melututi pria di sampingnya. Yen membautkan bibirnya dan melipat tangannya di dada, membuat Taeyong semakin gemas hingga mencubit pipi gadis itu. Yen menoleh ke arah Taeyong dan menatap pria di belakang. Ya, meskipun aku bodoh dalam pelajaran, tapi aku tidak bodoh soal percintaan. Lagi pula siapa yang mau dengan pria brengsek seperti Kai? Suara hantaman kulit bergema di ruangan sepi itu. Buku tebal yang dibawa gadis itu sudah tergeletak di lantai bersama seragam sekolah yang berserakan di sana. Desis Kai mempercepat gerakannya menyerang gadis di bawahnya, menyalurkan kekesalannya hari ini pada gadis itu. Ini adalah ruangan khusus yang disediakan untuk Kai di sekolah ini untuk bersantai bersama teman-temannya. Dia adalah anak pemilik sekolah, jadi dia bisa mendapatkan apa saja sesuai keinginannya. Dan tak jarang, ruangan pribadi ini digunakan untuk bermain dengan gadis yang diinginkannya. Jadi kalian tahu kan alasan Yen menolak mentah-mentah Kai meskipun pria ini tampan dan kaya raya.
Berbeda dengan Irene, dia gadis yang menyukai uang dan pria tampan. Jadi hal seperti ini sudah biasa dia lakukan bersama Kai, karena setelah ini Kai akan memberikan apapun yang dia inginkan. Irene mengangguk paham, dia mengelus perut si spek pria di atasnya. Dia menyukai semua yang berada pada pria ini. Dan Irene juga sangat kecewa karena saat disuruh memilih ingin bertunangan dengan siapa, Kai malah memilih Yen, bukan dirinya. Irene mengangguk patuh, dia pun berbalik dan pria itu kini kembali dari belakang. Kai dan kembali menyerang gadis itu. Dia menutup matanya dan sedang membayangkan jika gadis di bawahnya adalah Yen. Kai dan Irene sudah rapi kembali. Pria itu berdiri lalu menoleh ke arah gadis di sampingnya. Ada kalung Bulgari keluaran terbaru. Aku ingin itu, ucap Irene. Baiklah, nanti salah satu orang buayaku akan membawakannya ke rumahmu. Irene tersenyum dan mengangguk paham. Kai pun segera beranjak pergi dari ruangan itu. Setelah Kai pergi, Irene langsung mengambil sebuah pil di laci paling bawah di dekatnya dan langsung menelannya dengan cepat. Taeyong baru datang dari perpustakaan setelah membawa beberapa buku yang harus dikembalikan hari ini. Ia bergegas melangkah kembali ke kelas karena guru tadi sudah ada di sana. Taeyong hanya minta izin ke perpustakaan sebentar. Namun langkahnya terhenti saat melihat sosok gadis yang dikenalnya sedang berdiri di sebuah ruangan sembari menatap layar ponselnya. Baru saja keluar dari ruangan pribadi Kai, ponselnya tiba-tiba bergetar. Irene segera mengecek siapa yang mengirim pesan dan langsung membacanya. Irene menatap pintu besar dan dengan kayu jati mahal di depannya. Sebelum masuk, dia melihat sekitar untuk memastikan tidak ada yang melihatnya masuk ke ruangan orang paling penting di sekolah ini. Irene melihat pria parubaya yang bisa dibilang masih bugar dan bertubuh tinggi berdiri menghadap keluar jendela ruangannya. Pria tua itu pun menoleh dan langsung melangkah ke arahnya. Kesayangannya dengan penuh sembari mendorong tubuh Irene menuju sofa besar di dekat mereka. Irene mengalungkan tangannya di leher pria tinggi itu dan membalas tak kalah. Seperti yang tadi dijelaskan, Irene adalah gadis yang menyukai uang dan pria tampan. Ini ia lakukan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibu Irene adalah kakak ibu Yen dan hanya seorang sekretaris di perusahaan ayah Yen. Ayahnya sudah meninggal setahun lalu. Penghasilan ibunya hanya cukup untuk sehari-hari dan biaya sekolahnya yang mahal. Jadi dia seperti ini karena ingin mendapatkan barang mewah yang ia inginkan. Karena semenjak ayahnya meninggal, dia sudah tidak bisa mendapatkan barang mewah lagi. Di sisi lain, dia harus tetap terlihat saat bergaul dengan teman-teman di sekolah ini. Tanya Irene ketika pria bayu itu melepaskan. Irene menutup matanya, miliknya masih terasa perih setelah. Dan sekarang tiba-tiba ayahnya meminta itu lagi. Semoga dia kuat mengingat permainan Tuan Kim sangat ganas jika sudah terbawa. Aku akan mengirimkan daftar barang yang kuinginkan nanti, Tuan. Semoga jangan diketahui istrimu. Irene tersenyum menggoda. Dia pasti sudah tahu aku punya seorang simpanan, tapi dia hanya diam. Mana berani dia menentangku.
Kaki Airin mengayun-ayun lemah diserang oleh pria yang seusia dengan ayahnya itu. Namun entah kenapa dia menyukai pria yang jauh lebih dewasa, asalkan dia kaya raya dan bisa memberikan apapun yang dia inginkan. Di tengah-tengah percintaan panas itu, ada sepasang mata yang mengintip dari celah gorden yang kebetulan sedikit terbuka, dan dia pun melihat sebuah kejadian di dalam. Mata Taeyong memerah melihat adegan di dalam sana. Dia tidak salah lihat kan, Airin dan ayah Kai mereka. Taeyong mengepal tangannya. Ia bisa melihat bagaimana kedua benda itu dan satuan Kim mengubah menjadi di meja kerjanya. Pria tua itu mengangkat satu kaki Airin dan semuanya terlihat begitu jelas di mata Taeyong. Taeyong langsung mengalihkan pandangannya. Ia tidak bisa melihat adegan itu lebih lama lagi. Dadanya terasa sesak. Dia pun langsung bergegas pergi dari tempat itu. Airin mulai kelelahan. Kepalanya terasa berdenyut. Namun dia tahu Tuan Kim tidak akan berhenti jika dia tidak benar-benar. Sudah banyak macam yang mereka lakukan dan terasa penuh dengan milik pria itu. Airin mengangguk lemah. Terus saja dia sangat lelah. Setelah Kai, sekarang dia harus ayahnya. Baiklah, beritahu aku alamat hotel dan kamarnya. Aku akan datang. Tuan Kim tersenyum puas. Selain pintar dalam pelajaran, kau juga sangat pintar membuatku senang. Taeyong kembali ke kelas dengan wajah datar, tapi raut wajah datar itu berbeda dari biasanya. Ada sebuah ekspresi lain yang sulit dijelaskan, dan hanya Yen yang menyadari hal itu. Ia menatap Taeyong yang hanya memandang kosong. Buku di hadapannya. Ada apa dengan pria itu?